10 tahun menghilang, mantan Ketua DPR MPR Harmoko tiba-tiba muncul di Kikendi. Menteri Penerangan di zaman Orde Baru yang menjadi kepercayaan Presiden Soeharto ini membeberkan banyak kisah di balik lengsernya Pak Harto. Termasuk tudingan bahwa dia adalah orang yang paling bertanggung jawab. Dari Menhan Kampangar? Saya tidak tahu, tanyakan sama Pak Wiranto. Banyak orang menganggap bahwa Anda sebenarnya menjerumuskan Pak Harto sehingga Pak Harto mau tampil untuk menjadi calon presiden ke-7 kalinya, dan kemudian Anda sendiri yang menusuk Pak Harto, kemudian Pak Harto jatuh. Sampai di sini tuduhan ini, reaksi Anda bagaimana? Begini, tanggal 18 Mei, begitu kami pimpinan DPR, saya bersama wakil-wakil ketua, bersama sekjen dan staf, di hadapan ratusan wartawan dalam dan luar negeri, kita nyatakan meluas sampai ke dunia internasional. Kemudian jam 7 petang kami mengadakan rapat pleno pengurus Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Selipi. Saya jelaskan masalah itu. Di sana muncul istilah, karena beberapa pengurus mengatakan Pak Harmoko selama ini setia kepada Pak Harto. Kalau begitu Pak Harmoko ini seperti Brutus Ya, yang menusuk Caesar, mengkhianati, menohok dari belakang. betul sekali. Saya tenang. Kita ini berpikir harus secara rasional, bukan emosional. Apa pengertian rasional? Rakyat itu menghendaki agar ada keputusan politik terhadap kebuntuan politik yang ada. Minta agar Pak Harto mengundurkan diri. Itu sudah kami sampaikan kepada Pak Presiden waktu tanggal 16 Mei. Jadi kami sudah ada komunikasi, suasana batinnya itu ada. Jadi Anda menyangkal bahwa Anda dibilang Brutus? Jelas tidak dong. Karena apa? Kedudukan saya sebagai pimpinan DPR, malah saya secara terperinci waktu menghadap beliau, Pak itu gimana kalau ada masalah-masalah yang perlu saya sampaikan? Itu suara rakyat. Terbuka saja. Katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah. Itu Pak Harto. Ketika tampil di Kikendi, Harmoko juga membeberkan detik-detik kejatuhan Pak Harto. Sampai sekarang banyak yang meyakini bahwa gara-gara Anda semua peristiwa kerusuhan itu terjadi. Karena ketika Pak Harto bertanya kepada Anda, ketika diusulkan untuk menjadi presiden ke-7, dia mengatakan, Pak Harmoko, coba cek lagi, apakah betul rakyat masih menghendaki saya kembali sebagai presiden? Ya. Dan Anda datang ke Pak Harto, Anda mengatakan, ya, seluruh rakyat mendukung. Tidak benar itu. Anda salah. Itu diucapkan Pak Harto pada hari ulang tahun Golkar di Senayan. Kalimat yang benar yang bagaimana? Kalimat yang benar, coba dicek. Apa rakyat betul masih mendukung saya? Apa bedanya dengan pernyataan saya Nanti tadi? dulu. Saya sebagai Ketua Umum Golkar tidak mengecek pada seluruh rakyat, kepada orang Golkar. Pak Harto dilantik pada 10 Maret 1998 Persis. dengan suara bulat. Nah, 70 hari, tepatnya 21 Mei 1998, Persis. Jam 16 sore. jam 16 sore, Anda sebagai Ketua DPR justru di depan publik Ya, menyatakan, meminta. meminta agar Pak Harto mengundurkan diri Dengan arif dan bijaksana. dengan arif dan bijaksana karena rakyat tidak lagi mendukung. Enggak, istilahnya enggak begitu. Begini Kalimat persisnya macam apa? ceritanya ya. Iya. Pada tanggal 16 Mei, hari Sabtu, jam 11. Sebelumnya jam 9, Pak Harto menerima delegasi dari Universitas Indonesia. Dihadiri oleh seluruh Menko waktu itu. Wapres juga hadir. Kemudian kami diterima pimpinan DPR sesuai dengan permintaan kami. Minta konsultasi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sebelum memasuki ruangan Pak Presiden, kami berpapasan dengan beberapa delegasi dari UI, khususnya rektor. Pak, kami meminta Pak Harto untuk mengundurkan diri. Pak Harto bilang terserah kepada DPR. Jadi bola sekarang di DPR katanya. Lalu kami masuk ke ruangan Pak Harto. Waktu itu beliau mengenakan safari ya agak gelap gitu. Kelihatan cerah, ceria, tapi agak letih. Padahal situasinya agak berat hari itu ya. Iya,
ada 3 hal yang ingin kami kemukakan. Pertama, Bapak agar mereshuffle kabinet. Yang kedua, Bapak agar melakukan reformasi. Yang ketiga, Pak, sesuai dengan permintaan rakyat yang disampaikan kepada DPR, baik melalui surat-surat maupun delegasi-delegasi, Bapak dengan adil dan bijaksana diminta untuk mengundurkan diri. Terserah kepada fraksi-fraksi DPR. Itu kalimat Pak Harto. Pak Harto, saya salah. Pak, apa enggak salah, Pak? Apa enggak MPR? Pak Harto bilang, enggak perlu. Karena anggota DPR adalah juga anggota MPR. Waktu itu boleh merangkap ya. Iya. Jadi pada dasarnya Pak Harto sudah mengetahui keinginan itu ya. Iya. Meminta Pak Harto mundur. Sudah. 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 Jadi waktu... Sama seperti yang disampaikan oleh delegasi UI. Iya. Ya, cuma sekarang proses di DPR-nya, begitu kami mengediskusikan, kami bersepakat untuk membuat keputusan hari ini. Langkah hari ini. Langkah itu apa? Langkah itu setelah kami diskusikan, pertama harus melakukan konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Oke, saya terima waktu itu, supaya dipanggil satu-satu pimpinan fraksi ke kamar kerja kami. Kami jelaskan pertemuan yang kita lakukan pada tanggal 16 Mei. Pertemuan konsultasi Konsultasi tadi ya? itu, dengan hasilnya begitu ya, semuanya. Semua fraksi setuju mendukung upaya daripada pimpinan DPR untuk mencari kebuntuan politik itu, jalan keluar. Mencari jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya, saya katakan, karena ini masalah yang menyangkut bangsa dan negara, setelah kita timbang-timbang, kita pertimbangkan dengan masak-masak dan sungguh-sungguh, kami mengambil sikap untuk mengutamakan kepentingan rakyat agar tidak terjadi pertumpahan darah. Kalau begitu kita harus bikin pernyataan. Kami sepakat untuk bikin pernyataan. Pernyataan ya, kita mengamati situasi yang ada, kemudian kita mengambil sikap sesuai dengan kearifan dan kebijaksanaan Bapak agar Pak Presiden mengundurkan diri. Hubungan Harmoko dengan Pak Harto meregang pasca kejatuhan Pak Harto. Kabarnya keluarga Cendana masih menyimpan kekecewaan yang mendalam pada Harmoko, bahkan sampai pada detik-detik kematian Pak Harto. Sesuatu yang dibalik itu ada apa-apanya, iya juga. Keluarga Cendana tetap merasa bahwa Anda mengkhianati Pak Harto. Ya. Hubungan Anda dengan keluarga Cendana setelah kejadian reformasi turunnya Pak Harto bagaimana? Baik-baik saja, nggak ada masalah. Saya pernah jumpa dengan Mbak Tutut, dengan suaminya, dengan Titi, dengan Utami, dan Mami ya, dan lainnya. Jadi bohong kalau orang bilang bahwa antara Anda dan keluarga Cendana itu sampai sekarang hubungannya rusak gara-gara Anda dianggap brutus. Oh, enggak tahu saya itu. Tapi kalau misalnya ada perasaan-perasaan yang kurang senang pada saya, wajar saja.